Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang membangun mezbah, mari kita sama-sama mau menikmati kasih Tuhan, mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Kami mau biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menaungi, melingkupi setiap kami. Percaya Tuhan, saat kami merindukan Engkau, saat kami haus dan lapar akan Tuhan, maka kami akan dipuaskan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini mungkin ada kondisi, ada beban di dalam kehidupan kami, mungkin terasa berat, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami. Dan mungkin ada saat-saat ada di jalan yang buntu, kami percaya Tuhan, cahaya-Mu yang selalu menerangi setiap kami. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan malam hari ini dengan satu sikap hati yang benar, dengan kesungguhan hati. Kita mau puji, mau sembah Dia. Jesus, Jesus, Jesus. Rindukan Tuhan malam hari. Sebab Dia terlebih rindu untuk memberkati setiap kita. Untuk melakukan setiap mujizat-Nya yang masih terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari. Kami percaya Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Jesus. Haleluya. Mari sama-sama. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangi kami, selalu terangiku. Mari dengan segenap hati kita, mujizat-Mu amin, amin. Kami percaya Tuhan Yesus, tiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari
selalu terjadi. Mari lebih lagi, mukjizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu masih terjadi. Selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari. Setiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu ya Tuhan masih terjadi. Kami percaya. Mari kau yang membutuhkan mukjizat Tuhan, mari datang padanya saat ini. Ya, mengucap syukur di dalam segala hal, segala kondisi yang ada. Tetap berdoa, tetap bersabar di dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami percaya bahwa mukjizat-Mu masih terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih mukjizat-Mu. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yes. Naikkan pujian ini. Tiap hari selalu terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Yes. Setiap hari Kau yang butuh mukjizat, mari lebih lagi mukjizat-Mu masih terjadi. Oh, tiap hari selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi. Yang kami percaya, Haleluya. Kau selalu bekerja dalam hidupku. Dengan hati yang percaya, kami nyatakan Tuhan bahwa kami percaya penuh Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Dengan iman sama-sama kami katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, ya Tuhan, yang mustahil kami percaya penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup melakukan, yang membelah lautan, Tuhan yang sama, yang melakukan pekerjaan dan mujizat dalam hidup kami. Amin Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi bersama kami katakan, yang membelah Tuhan, ini setiap pernyataan kami malam hari ini, kami menempatkan setiap pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab hati kami percaya penuh, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau sanggup melakukan, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan
Sebab itu hati kami percaya, kami penuh berpegang di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, sebab kuasa kasih-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata memulihkan, menyembuhkan, membawa setiap hati kami lebih dalam mengenal Engkau, menerima mujizat lebih mujizat dalam hidup kami. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan, satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama kami nyanyikan pujian kami. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, Kau sumber mujizat kami Tuhan. Sebab itu kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami menaruh iman kepercayaan kami sepenuhnya kepada-Mu. Yesus Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Sebab itu kami percaya kepada-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan dan nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Oh Jesus, disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan hidup kami dipulihkan, hidup kami dipenuhi dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami alami mujizat-Mu malam ini Yesus Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari terus bangun kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Saudara katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dan kami percaya mujizat-Mu tersedia bagi kami semua ya Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan iman-Mu kepada Tuhan, yang penuh kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tersedia bagi kami. Ku
kasih Yesus Tuhan. Iman kami, kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena bagi Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari umat Tuhan bangun imanmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi manusia mujizatnya banyak hal disediakan bagiku. Tapi bagi Engkau segala yang mungkin ya Tuhan. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau kerjakan malam ini bagi Tuhan tak ada. Dan mujizat-Mu terjadi bagi kami. Mujizatnya disediakan bagiku. Kau angkat kami, Kau pulihkan kami ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagimu segalanya mungkin ya Tuhan. Walaupun kami terkadang putus asa, tetapi Engkau mengangkat kami. Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau kembali mengizinkan kami berjumpa kembali di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, biarlah makin hari iman kita makin terus tertuju kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, dan ya tidak pernah menjadi lelah dengan keadaan saudara, sebab kita punya Tuhan yang hebat. Kita percaya Tuhan bukan supaya tidak ada masalah, justru karena hidup ini banyak masalah, makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk dan pasti akan memberkati setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya dari NTT. Saya menemukan khotbah Ibu di YouTube tahun 2022. Dan saya mau bersaksi tentang penyertaan Tuhan dalam hidup saya, terutama buat anak saya. Anak saya laki-laki terlahir dengan kelainan bawaan yang disebut hipospadia, di mana lubang kencingnya terletak di bagian tengah ya, dan tidak di ujung seperti laki-laki pada umumnya. Ketika dia berumur 2 tahun, selalu saluran kencingnya itu bermasalah. Dan ketika saya bawa dia ke dokter, dokter menyatakan bahwa itu harus dioperasi. Ya karena berbeda dengan anak-anak pada umumnya saudara. Tapi operasinya itu harus dilakukan 2 tahap. Tahap pertama operasi dilakukan tahun 2022 yang lalu. Dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Waktu itu saya ditemani suami dan mertua saya. Operasi dilakukan di kampung halaman suami saya. Sedangkan operasi tahap kedua itu dilakukan berapa waktu lalu di kampung halaman saya dengan persetujuan suami dan mertua saya.
Karena kendala pekerjaan suami dan mertua saya tidak bisa menemani saya seperti pada operasi pertama ketika anak saya dioperasi. Karena sekarang suami saya bekerja di Kalimantan dan mertua saya di kampung halamannya di Sulawesi. Pada tanggal 31 Mei anak saya masuk rumah sakit dan waktu itu saya masih sangat ceria. Tanggal 1 anak saya dioperasi dan semuanya berjalan lancar. Dan setelah operasi dokter memperingati saya agar anak saya betul-betul harus dijaga karena saluran kencingnya yang baru itu masih sangat lemah. Dan dia harus menggunakan kateter selama 14 hari. Dan selama 14 hari itu dia harus dijaga jangan sampai kateter itu bocor atau tersumbat yang bisa merusak saluran kencing yang baru dibuat itu. Karena kalau sampai rusak artinya harus dioperasi lagi 6 bulan kemudian. Awalnya semua berjalan dengan lancar sampai akhirnya satu saat anak saya ini mengalami sembelit. Dari sebelum operasi ya 3 hari dia sembelit. Hanya 5 hari ya dari operasi 3 hari sembelit yang membuat anak saya kesakitan. Karena tidak tahan lagi dengan rasa sakit akibat sembelit, anak saya itu akhirnya memaksakan untuk BAB yang mengakibatkan tekanan di saluran kencing yang itu ya dan kencingnya itu merembes ya. Kencingnya itu merembes keluar dari samping kateter yang seharusnya tidak boleh terjadi demikian. Ya, seperti itu dan saya sangat panik saat itu ya setelah saya laporkan ke perawat rumah sakit, mereka tidak bisa melakukan tindakan apapun dengan alasan dokter belum memberi konfirmasi. Saya hanya bisa pasrah dan berdoa dan saya juga bernasar kalau anak saya disembuhkan saya akan bersaksi dan selama di rumah sakit saya juga terus membuka dan mengikuti channel ibu. Semua khotbah-khotbah yang terbaru, yang lama itu terus saya dikuatkan oleh khotbah-khotbah itu saya terus dengar. Ketika itu saya memberi kabar kepada suami, mertua saya dan juga keluarga saya agar bisa sama-sama mendoakan anak saya. Agar apa yang saya takutkan itu tidak terjadi dan anak saya bisa mendapat mujizat dari Tuhan. Ketika saya memberikan kabar ke suami saya tentang kondisi anak kami, saya bukan mendapat penguatan dari suami, malah saya dimaki-maki dan disalahkan atas kondisi anak saya. Ya, saya sampai disumpah suami saya agar saya cepat mati. Aduh ya, kasihan ya. Saat itu saya betul-betul hancur. Ya, lalu saya menghubungi mertua saya dan menceritakan kondisi anak saya yang juga ya kelakuan suami saya. Di situ mertua saya memberikan penguatan dan mengajak saya untuk berdoa bersama. Ya, tapi seharian setelah saya mengadu pada perawat belum juga ada tindakan sama sekali. Ya, bocor di kateter anak saya itu semakin parah sampai verbannya pun sudah ikut basah, sampai ke alas-alasnya semua juga sudah basah. Akhirnya besoknya baru ada tindakan dari perawat, tapi setelah tindakan pun masih terjadi sedikit kebocoran. Sampai tanggal 6 ya setelah dirawat asisten dokter barulah ya bocor itu berhenti dan puji Tuhan setelah diperiksa dokter tidak ada pergeseran kateter dan salurannya masih dinyatakan aman. Singkat cerita Bu ya kami dipulangkan dan menjalani rawat jalan 2 hari sekali kami harus ganti perban dan juga sampai kateternya dilepas 8 hari ke depan. Karena sudah lama anak saya menggunakan kateter, dia sangat bosan ya karena tidak bisa beraktivitas bebas. Ditambah lagi dia masih mengalami sembelit. Dia sudah sangat trauma dengan rumah sakit karena tiap kali ganti perban dia sangat kesakitan. Selama dirawat di rumah sakit, obat suntikan yang dia dapat membuat dia sakit dan sangat trauma dengan rumah sakit. Ya, bahkan sakit sehingga setiap kali rawat jalan dia selalu menangis dan tidak kuat karena kami juga harus menunggu 3-6 jam. Sampai saya juga rasanya capek sudah melihat kondisi mental anak saya. Ya dan tapi puji Tuhan selalu dikuatkan ya dan saya selalu ingat ya firman Tuhan yang Ibu sampaikan bahwa kita ini harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Singkat cerita Bu ya akhirnya tanggal 15 di mana anak saya sudah diperbolehkan untuk lepas kateter. Daripada hari itu dokter urologi menundanya
Ya di tanggal 16 dokter bedah plastik yang melepaskan teter itu. Sehingga ya pada tanggal 15 anak saya tiba-tiba merasakan kesakitan karena sembelit ditambah ya dia merasa gatal. Yang mengakibatkan dia menangis meronta-ronta dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi dia baru tertidur. Namun karena dia terlalu banyak gerak, kateternya itu merembes lagi dan membasahi saluran kencingnya. Saya benar-benar panik Bu, tapi saya hanya bisa berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya saya juga sudah saya berdoa agar anak saya kuat karena ya jam berapa lagi sudah mau dilepas kateternya, tinggal beberapa jam lagi. Singkat cerita kami pergi ke rumah sakit jam 12 menunggu dokter. Ya ketika kateternya dibuka, darah pun ikut bercucuran karena ternyata kateter terlipat di dalam. Sehingga salurannya lecet karena anak saya banyak bergerak dan harus dirawat lagi, dan kata dokter kalau darah anak saya tidak berhenti harus dilakukan operasi pemasangan kateter lagi. Disitulah hati saya rasanya hancur berkeping-keping karena harapan saya agar anak saya ya boleh dilepas dari kateter malah mau dipasang kembali lagi. Sepanjang pengurusan itu anak saya masuk rawat inap lagi, saya hanya bisa berdoa agar anak saya diberi mujizat. Dengan hati yang hancur dan air mata yang terus mengalir, saya terus berdoa dalam hati sekalipun saya sedang melangkah pun saya berdoa. Jadi di ruangan berdoa, berjalan pun berdoa. Saya terus meminta kepada Tuhan ya, saya ajak anak saya yang masih 4 tahun itu untuk berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan. Saya betul-betul hancur ketika melihat anak saya teriak-teriak kesakitan karena harus diinfus lagi. Saya berkata kepada anak saya, kalau dia merasa sakit panggil nama Tuhan Yesus. Dan anak saya teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Pada pagi harinya kami pun mendapat berita baik dari dokter, berhubung tidak ada lagi darah yang keluar dan anak saya dinyatakan sembuh dan kami boleh pulang besok harinya. Sekarang anak saya sudah sembuh total, tidak ada lagi masalah dengan kencingnya dan saya betul-betul sangat-sangat bersyukur. Kami bisa merasakan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa, dan karena semua khotbah-khotbah ibu, ya saya merasa dikuatkan. Apalagi selama 19 hari mengalami hari demi hari yang begitu menegangkan dan sangat berat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan anak saya. Terima kasih juga buat Ibu Debbie dan Mesbah Doa yang sangat memberkati, dan juga kesaksian dari semua saudara-saudara seiman jemaat Mesbah Doa yang terus menguatkan saya. Biarlah Tuhan terus memberkati kita semua, memberkati Ibu Debbie, keluarga dan seluruh tim pelayanan Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita mendengarkan kesaksian malam ini tidak mudah. Bayangkan seorang ibu punya anak ya yang terlahir dengan kelainan karena lubang kencingnya itu tidak berada di ujung dari alat vitalnya tetapi di tengah. Dan itu sangat menyiksa sehingga harus dioperasi, saudara. Kalau kita dengar tadi ceritanya rasanya sangat berat ya. Sudah kesakitan anaknya pakai kateter, saudara, mau dilepas ya, bocor, pendarahan karena dia juga sakit perut, sembelit, bertubi-tubi, saudara. Ya, dan sehingga tiap kali kesakitan anak itu berteriak menangis, anak 4 tahun, bayangkan. Tapi akhirnya mamanya berkata, nak, kalau kamu kesakitan panggil nama Yesus. Dan akhirnya setiap kali kesakitan anak itu berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Saat mau dilepas kateter ternyata pendarahan lagi. Dokter berkata kalau besok masih ada darah maka kami terpaksa harus mengoperasi lagi untuk pasang kateter lagi. Malam itu mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, besoknya mendapat kabar baik. Dokter berkata tidak ada lagi pendarahan sehingga kateter boleh dicopot dan mereka boleh pulang. Saudara, setiap kita mengalami pergumulan iman ya, tidak ada yang meminta anak itu terlahir dengan kelainan, tetapi kita ada di dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Ya, kita juga berdoa ya mendengar kesaksian tadi, semoga juga bapaknya atau suami dari ibu semoga cepat bertobat. Kasihan istri sudah menunggui di rumah sakit malah dimaki-maki, disumpahin mati. Saudara, ya saya percaya setiap masalah yang terjadi di hidup kita itu pasti ada rencana Tuhan. Ya mungkin lewat masalah itu Tuhan mau agar
suami istri bertobat, orang tua bertobat ya. Tapi kalau kita peka, seringkali kita menjadi tidak peka, justru masalah demi masalah datang semakin banyak karena kita nggak peka bahwa penderitaan yang terjadi itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan ya, karena semua itu pasti ada penyebabnya. Apa penyebab dari semua yang tidak baik? Itu dosa, saudara. Kalau mau diurut-urut itu dari dosa ya, tetapi Tuhan datang memberikan kita kesembuhan. Tapi satu yang Tuhan mau, ayo kita bertobat lewat setiap masalah pergumulan ya. Tuhan mau supaya suami istri semua orang bertobat ya, dan jangan semakin jauh dari Tuhan ya. Kita berdoa juga semoga bapaknya boleh cepat bertobat, saudara ya, sehingga juga diajak berdoa sama-sama, bukannya malah memaki-maki dan menyumpahi istri cepat mati. Ya, jadi kita percaya waktu kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan itu turut bekerja dan Dia memperhitungkan iman setiap kita. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Kami doakan anaknya terus dipulihkan dan terus semakin sempurna. Iya, saudara, kemarin kita sudah sampai di Ester pasal yang keempat, bagaimana akhirnya Mordekai berusaha mendorong Ester untuk selamatkan bangsamu. Jangan kau pikir karena kau ada di istana lalu kau akan terluput. Siapa tahu sekarang ini kau menjadi ratu diangkat oleh Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa ini akan terjadi, sehingga posisimu sebagai ratu hari ini itu diizinkan Tuhan agar bangsa Yahudi itu terhindar dari pembunuhan massal. Tadinya Ester berkata, terlalu berat bagiku, karena apa? Kalau aku menghadap, aku gak dipanggil, aku bisa mati, nyawaku menjadi taruhan. Tapi Ester adalah seorang yang tidak egois hanya mementingkan nyawanya. Dia juga ya memikirkan kepentingan bangsanya. Lalu dia berpuasa, dia merendahkan diri, dan dia menyuruh untuk semua orang Yahudi yang ada di Susan berpuasa buat dia selama 3 hari 3 malam. Mereka gak makan, gak minum ya, dan Tuhan itu ya sangat-sangat ya, saudara, Tuhan itu sangat-sangat melihat hati kita. Ketika orang berpuasa, merendahkan diri, berkabung di hadapan Tuhan, menangis, meratap, merendahkan diri, maka Dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Dikatakan di sana, akhirnya kita baca ya Ester pasal yang kelima sekarang. Ya, dikatakan di sana judulnya Ester menghadap raja. Ya, sebenarnya kita tahu ya resikonya sangat berat untuk bertindak ya melawan dari titah raja. Ya, tetapi Allah memang tidak secara khusus disebutkan ya dalam kitab Ester ini, tapi jelas bahwa Mordekai mengharapkan kelepasan ilahi, sehingga dia berkata, kalaupun kau tidak menolong, maka pertolongan ilahi yang lain itu akan datang. Ya, dan kita lihat di sini, saudara, akhirnya Ester ya berpuasa, merendahkan diri dengan meminta orang lain juga ikut berpuasa ya. Semua orang-orang Yahudi diminta Ester untuk mendukung dia dalam doa dan berpuasa, memohon pertolongan kepada Allah ya, agar ya Tuhanlah yang menyertai dan Tuhan juga yang menjamah hati raja dan bisa mengubahkan segala keadaan itu, saudara. Karena itu kita tahu dari sini, kalau ketika kita menghadapi masalah, ya datanglah kepada Tuhan. Menghadaplah kepada Tuhan dalam segala pergumulan, datanglah ya kepada Tuhan. Jangan cari manusia, tapi cari Tuhan, saudara ya. Dan selama kita ini mau mengandalkan Tuhan, maka Dia Allah yang pegang kendali. Ya, namun kita melihat memang Tuhan yang akan memutuskan, tapi Mordekai dan Ester juga harus bertindak dengan porsi mereka masing-masing. Kita hanya bisa memahami bagaimana ya Tuhan itu turut bekerja memakai orang-orang juga ya. Pada hal ini ada Mordekai, ada Ester. Allah memilih untuk kita ikut bekerja melalui ya orang-orang yang dipilihnya yang bersedia bertindak bagi Dia. Ya, dan kita harus, saudara, ya terus meminta kekuatan yang dari Tuhan ketika Tuhan pilih kita untuk melakukan tugas-tugasnya yang ya tidak mudah, tapi itulah Tuhan ya. Ester menghadap raja, Ester pasal 5. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja.
Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat 3, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Wow saudara, karena perkenanan Tuhan lewat doa puasa 3 hari 3 malam, Ester tidak makan, tidak minum, sehingga Tuhan menjamah hati raja. Ketika Ester menghadap, raja mengulurkan tongkat emasnya. Kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka apa yang akan dialami Ester? Hukuman mati. Tapi karena Tuhan jamah hati raja, dia mengulurkan tongkatnya. Bahkan raja berkata, engkau meminta setengah dari istana ini pun akan aku berikan. Karena raja berkenan kepada Ester saat itu, saudara ya. Dan dikatakan di sana, tanya raja kepada Ester ya, apa maksudmu, apa keinginanmu? Bahkan setengah dari kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ayat 4, jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya aku akan kabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi Ester ini pun tidak langsung ngomong, saudara. Ya, Ester mengajak permintaannya yang pertama, mengundang raja di perjamuan makan dengan Haman. Karena kita tahu yang keladinya dari semua masalahnya adalah Haman. Karena dia orang sombong, minta dihormati, sehingga dia yang mengeluarkan undang-undang untuk membunuh semua orang Yahudi. Jadi Ester mengundang raja makan bersama dengan Haman. Di pesta itu raja bertanya, apa yang kau mau? Ester bilang lagi, kalau raja berkenan besok raja datang lagi, ada perjamuan yang kedua. Saya juga akan mengundang Haman juga di pesta itu. Dan raja juga mengiyakan ya. Nah maka Ester bilang, kalau raja besok datang maka disitulah hamba akan lakukan ya, dan kasih tahu apa yang hamba kehendaki. Ayat yang ke-9, kalau kita lihat judul perikopnya di sana adalah Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai. Jadi Haman sudah menyusun strategi membuat tiang gantungan yang akan menggantung Mordekai untuk dihukum mati di tiang itu. Ayat 9, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dari Seres ya istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu ya besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. 12, lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Haman ini sangat sombong dan angkuh, sehingga ketika dia dipromosikan oleh raja, diberi kedudukan jabatan, semakin dia tinggi hati, semakin sombong, minta dihormati, minta dihargai, saudara. Ya, bahkan ketika Ester meminta dia untuk datang makan lagi besok di pesta, dia menyombongkan diri. Buktinya gak ada orang lain diundang, cuma saya dan raja. Ya, dia gak tahu, saudara, dia menyuruh membunuh semua orang Yahudi. Dia gak tahu bahwa Ratu Ester ini adalah orang Yahudi.
Ya, karena Ester tidak memberitahukan memang dari mana dia berasal. Ya, ayat 13, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, kata Haman. Selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saudara, kita lihat kebencian dan kepahitan itu adalah dasar ya dari pembunuhan, kata Yesus. Orang itu kalau membenci, Yesus berkata, barang siapa membenci sesamanya manusia, ia adalah pembunuh manusia. Haman ini punya kebencian yang begitu hebat kepada Mordekai cuma gara-gara Mordekai tidak sujud menyembah kepada dia. Ya, sehingga segala akar pahitnya itu ya terus tumbuh sepanjang hari, bahkan merusak seluruh kehidupannya, saudara. Haman begitu dikuasai oleh kebencian terhadap Mordekai sehingga dia bahkan tidak bisa menikmati kehormatannya, ya, karena apa, saudara? Ya, dia itu membiarkan ya dosa itu merusak diri dan juga hatinya. Orang yang punya akar pahit itu, saudara, punya dendam, maka segala hal yang buruk itu yang dia inginkan dalam dirinya. Hati-hati, saudara. Ya, kita ini kalau punya akar pahit, ya, di dalam kitab Ibrani 12, saudara, ayat yang pertama dikatakan ya bahwa jangan sampai kita ini dalam hati kita tumbuh akar yang pahit. Ya, kenapa? Karena akar pahit itu menimbulkan kepahitan. Ya, bahkan juga menimbulkan kerusuhan. Ya, dan juga membuat hidup kita ini, saudara, ya akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama mau untuk bertumbuh dalam Tuhan, membuang segala hal-hal yang tidak benar itu. Kita lihat ya, keluarga dan juga teman-teman Haman sama-sama sombong. Biasanya sih begitu, orang sombong itu kumpulnya sama orang sombong. Ya, karena orang yang rendah hati gak mau kumpul sama orang sombong. Ya, demikian juga orang sombong, ya memang dia kumpulnya bareng. Makanya kita lihat Haman, keluarganya, keluarga istrinya, teman-temannya semua sombong-sombong. Sehingga ya saudara lihat ketika dia menceritakan itu, ndak ada satupun yang bilang, ndak usah begitulah Haman, kan gak perlu juga orang mau menyembah-nyembah kamu. Walaupun kamu itu sudah gini, tapi gak usah lah, ya ampunilah Mordekai. Ndak ada, saudara. Malah mereka bilang, bikin tiang gantungan. Ya, bikin tiang yang tingginya itu 75 kaki tingginya, saudara. Ya, mereka berkata kepada Haman. Ya, tadi kita lihat ya mereka menyuruh membuat ya 50 hasta. Ya, bikin tiang yang tingginya 50 hasta. Saudara tahu 50 hasta itu sama dengan 75 kaki. Dan itu kemungkinan didirikan di atas tembok kota atau di suatu bangunan yang kelihatan mencolok. Mereka ingin memastikan bahwa semua orang yang di kota itu melihat kematian Mordekai. Dan itu akan diingatkan tentang konsekuensinya kalau tidak mau menyembah kepada Haman. Ya, ironisnya ya kita akan lihat besok siapa yang akan mati tergantung apakah Mordekai, ya, tapi kita tahu sejahat-jahatnya orang sombong merancangkan kejahatan terhadap orang benar, maka Tuhan pasti akan membela orang benar. Jangan sombong, jangan pahit, iri hati, sakit hati, buang semua itu supaya hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, meninggalkan segala dosa dan sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni kalau ada kesombongan-kesombongan dalam hati kami, dalam hidup kami yang sering kami tidak sadari. Ampuni kami Tuhan, buang semua sifat sombong itu karena Tuhan tidak mau kami sombong. Ampuni kami Bapa yang minta dihormati, minta dihargai. Ampuni kami Tuhan, bawa kami dalam kerendahan hati senantiasa untuk hidup kami ini boleh sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Ampuni kalau kami juga ada kepahitan, amarah kepada orang lain. Ampuni ketika
ketika kami diperlakukan tidak adil, seringkali kami merasa dirugikan atau apapun itu adalah kesombongan. Ajar kami buang semua itu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, hamba berdoa yang setia ikut mesbah doa. Tuhan menjadi penolong, penopang apapun masalah persoalan mereka dalam keuangan, masalah dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam apapun. Tuhan, biar Engkau menjadi jawaban. Tuhan, tolong setiap kami, pegang tangan kami agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan, menjadi penopang dan penolong agar setiap kami boleh sungguh-sungguh dimenangkan bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Roh takut akan Tuhan ada di atas kepemerintahan bangsa kami, para pejabat-pejabat, mulai dari Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran yang ada. Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Biarlah Indonesia semakin dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang takut Tuhan ada di kursi-kursi pemerintahan. Berkati juga Bapa, agar terjadi hujan pertobatan di Indonesia, orang bertobat meninggalkan dosa kembali pada Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa kami dan semua bangsa-bangsa lain. Menjelang pilkada ini Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia. Kedamaian, ketentraman tercurah bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Biarlah terus terpelihara, tidak bercacat celah sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.